Mau nanya, lu udah pernah nikah belum sih? Belum. Kenapa lu nggak nikah-nikah, Wak? Nggak tahu ya. Ayo kita bedah yuk. Ada rasa takut apa lu kenapa nggak nikah-nikah? Enggak, orang-orang kayak dia nih mirip kayak gue nih. Enggak, gue pengen ketika gue nikah gue nggak mau ke mana-mana. Apa nggak kemana-mana? Ya gue pengen satu orang doang. Oh, lu nggak mau sampai ini apa tertarik dengan Sama wanita cewek lain? lain. Nggak gitu. mungkin, kita laki pasti tertarik. Tertarik sih ya, Iya. cuma jangan sampai kejadian. Iya, itu tergantung kita. Iya betul, makanya gue tuh lagi berusaha mengumpulkan energi itu. Oh, lu masih gampang tergoda ya? Ya sekarang sih udah lebih mending lah ya. Oh, dibanding dulu ya? Lebih waspada lah Wanita sekarang. bentuknya seperti apa yang bisa membuat lu terdistract? Gua sebenarnya kalau misalnya bentuk fisik, pacar gue dari dulu sampai sekarang gitu kan beda-beda ya bentuk badannya sama mukanya gitu. Jadi nggak punya Similarity yang spesifik. mereka punya apa biasanya? Enak diajak ngobrol. Oke. Kalau physically nggak terlalu ya? Enggak. Yang big-bignya apa gitu, big nose mungkin atau big ear gitu. Enggak juga, ya pasti ada. Coba kalau misalnya oke, lu ngomongin apa misalnya ada bentuk tubuh dia yang memang besar gitu. spesifik ya. Gua ada yang Ido mungkin ya, kan. gua ada yang kecil banget gitu. Ada ya? Pernah pacaran. Oh, saya tahu tuh. Gua pernah ada sama yang cewek gendut banget, mungkin berat tingginya setengah gua tapi beratnya 85 apa 90 gitu pernah. Oh. Gemuk banget. Jadi fisik bukan Tapi patokan. dia lovable banget sama gua. Oh, berarti kenyamanan. Kenyamanan. Yang lu cari dari seorang wanita apa? Kenyamanan. Kenyamanan semacam apa yang kau cari? Nyaman. Apa itu kenyamanan apa? Kenyamanan dan kebebasan, kemerdekaan menjadi diri kita sendiri depan orang itu. Nggak ada yang tutupin, nggak ada yang dibagus-bagusin, nggak ada yang dijelekin. Belum dapat? Ya beberapa kali kalau gue pacaran pasti sama yang kayak gitu. Ada. Kalau gue pacaran pasti kayak gitu. Kamu nggak jadi ke pelaminan? Iya, karena mungkin ya banyak kegagalan mungkin ya. Apa Satu dan lain kegagalan? hal gitu kan. Lu udah evaluasi belum? Gini deh. Asik ya, seru deh. Seru. Ya nggak tahu ya, bukan orang-orang kayak gue sih. Kayak gue gitu ya. Kalau gue sih sebenarnya ya bukannya apa-apa ya. Untuk mendapatkan pacar itu mudah banget. Asik. Bener. Tapi paling susah adalah mendapatkan mertua. Oh, paham lagi gue bro. Ikan. Relate lagi gue. Iya. Apalagi ada kasus yang tadi kita bahas. Iya, jadinya kan orang-orang kan berpikir bla 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 bla. Ya lu pernah mengalami dalam hidup lu bukan? Ya, anjing itu kayak Iya. pisau di belakang kuda. Iya benar. Lu Iya. kalau nggak selesai, dia akan terus saja ngikut gitu loh. Tapi gue melihat si Cupi tuh dia tuh suka gini. Orang-orang dia tuh survive dengan cara dia dan menurut gue keren banget. Cuma banyak yang nggak tahu. Iya. Dia tuh survive banget dan dia tuh orangnya tuh sangat-sangat introvert. Bahkan ke teman baiknya tuh dia nggak Dia cerita. insecure. Banget. Iya. Tapi menurut gua insecure-nya dia menjadi energi dia untuk tetap bertahan hidup. Menurut gua tuh bagus banget. Relate ya. Iya, gua suka banget dengan cara dia bertahan hidup. Gua suka banget. Etos kerja dia. Satu Bahkan visi nih. kalau misalnya gua ketemu sama dia pacaran gua adalah 70% ngomongin kerjaan. Oh, tidak seperti apa yang dipikirkan netizen itu ya. Iya. Kita ngomongin buat ini A B C D nanti apa. Bahkan karena dia penyanyi dangdut, ya gua akhirnya interest untuk ngulik. Tapi industri orang dangdut. sekelas lu, anak gaul Jakarta dan lain-lain, maaf ya, Iya. lu tidak merasa terdowngrade ketika lu dengan seorang penyanyi dangdut? Enggak ya? Karena kan ada orang yang merasa dia terdowngrade. Iya. Karena menurut gue dangdut itu tuh itu musik yang lu gak pernah mati, musik itu gak pernah ada. Nggak pernah, menurut gue juga enggak. Dangdut itu ya bisa menyatukan lu konser apa, acara apa, mau formal nggak formal, dangdut tuh menyatukan semuanya gitu. Iya. Jadi menurut gue tuh cara dia survive dari selama ini dan apa kedepannya, menurut gue tertarik banget sama ini orang. Oke. Ini orang tuh menurut gue tuh bahkan gue banyak belajar dari Cupi sih. Masa? Iya. Berarti ada kemungkinan besar menikahnya ya? Ya kalau kepengen mah ada. Lu nggak merasa resah dengan usia? Enggak. Kenapa lu nggak merasa resah? Enggak, karena menurut gue pernikahan adalah bukan sebuah bukan sebuah final ya. Ya, karena saat ini, selama ini gue merasa kayak menikah, gue belum butuh-butuh amat gitu. Oke. Tapi ketika gue butuh, gue pasti akan mencari sih. Tapi lu udah percaya sama diri lu ketika lu menikah nanti bahwa lu akan menjadi pemimpin rumah tangga yang bagus, suami yang bisa setia, atau lu belum? Cita-cita gue tuh gue pengen punya anak. Kalau anak cowok, gue pengen namain Robot. Diketawa. Kenapa robot ya?
Kayak keren banget gitu, Cek. Robot Hilman. Bang, keren sih. Robot Hilman keren sih. Gue punya jawabannya. Walaupun aneh ya. Gue punya jawabannya. Bukan aneh namanya ya. Enggak, gue punya jawabannya. Kenapa? Lu mungkin akan dibully ketika SD. Oke, lu dibully robot, ada orang yang kak. Depan lu pasti tahan deh. Oh iya. SD Dia doang. udah bayangin lagi. Iya. Temannya tiba-tiba jalan. Buang kakak, kamu kakek, transformer, japa kokak gitu. Tapi ketika lu SMA, Iya. lu jadi vokalis band, di cover, nama lu robot, vokal, respect orang bro. Anjay. Album robot. Gila. Robot Gofar. Sangat inspiratif ya. Kalau cewek lu namanya siapa? Cyborg atau Android? Iya, asik. Cyborg atau Android ya? Iya. Nggak AI ya? Tapi ada nama mobilnya pasti. Ada ya? Ya. Kalau cewek tuh Android Testarossa, Hilman. Asik. Ferrari. Asik. Ferrari Testarossa, iya. Gue sampai sekarang gue suka bingung ya kenapa ya wanita itu demen banget sama dia. Sekarang gue mulai ngerti nih cara dia membangun sesuatu, cara dia menyamankan sesuatu. Memang kalau dia punya kelebihan ya. misalnya cowok robot Karman Gia, Hilman, VW. Iya. Oke, sebagai penutup dari ngobrol-ngobrol gak jelas kita ini, Far, dengan semua cerita ini ya, lu menatap masa depan yang pasti berbeda dengan masa depan yang dulu ya. Iya. Masa depan yang dulu sepertinya sudahlah, gitu ya. Iya. Kalau dulu apa masa depan yang lu lihat biar kita bisa tahu waktu lu lagi jaya-jayanya, Iya. segala macam. Lu melihat apa? Gue membayangkan bahwa umur gue 45, yang mana kalau sekarang tuh mungkin 4 tahun lagi ya. Umur 45 tuh gue udah lepas dari segalanya, zaman dulu menikmati hasil kekayaan gue. Ini apa? Financial apa istilahnya? Financial freedom. Freedom? Iya, Kayak gitu? Kayak gitu. Kerjaan gue cuma duduk di depan tungku perapian, pakai kimono satin, menulis partitur lagu sambil main piano, nang. Oh, gitu orang lah. klasik ini. Iya. Iya, apa klasik vintage. Iya, vintage. kalau sore-sore tuh gue memilah batang kayu menjadi kayu bakar gitu kan. Siang-siang gue kayak ngangon sapi. Semen itu ya. Iya, kayak wah semua uang bekerja untuk saya. Iya. Bayangan lo. Sekarang tidak tuh. Sudah tidak. Berubah nih sekarang. Berubah. Bayangan lo apa sekarang? Gue akan memperkecil kemungkinan. Memperkecil kemungkinan. Iya. Jadi gue akan berpikir hari ini, minggu ini ngapain. Live by the day. Wah, congrats ya. Iya. Karena itu the best part of life adalah live by the day. Iya. Karena banyak orang yang gitu ya? Iya. Orang banyak yang melihat hidup itu dia terlalu melihat jauh sampai dia melupakan yang dekat. Betul. Jadi kita akhirnya lupa mensyukuri bahwa hidup itu sebenarnya pemberian. Iya. Nah, jadi sebelum tidur adalah menyempatkan 15 menit atau 10 menit waktu gua untuk berterima kasih. Oke. Terima kasih hari ini detail. Hari ini teh manisnya enak. Masuk ke podcastnya Denny Sumargo. Oke. Tadi sebelum itu gue syuting konten otomotif, hasilnya bagus banget. Oke. Tadi gue nyerempet mobil, mobil gue lecet, terima kasih atas kelecetannya. Oke. Iya, tapi tidak berharap. Nggak kayak, mudah-mudahan besok. Nggak gue. Oke. Nggak mau. Kenapa? Hanya cukup berterima kasih. Gue takut ketika gue meminta atau berharap, gue takut melampaui kekuasaannya. Tapi kata orang-orang, meminta tuh boleh loh, Van. Boleh loh, sangat boleh. Tapi gue gak mau, gue cukup berterima kasih aja hari ini. Dari mana lu belajar itu? Gak tahu. Dari semua kekecewaan kali ya. Iya. Menarik sekali. Iya. Ngobrol. Banyak orang itu banyakkan meminta tapi lupa berterima kasih. Dan mereka mengawali harinya dengan meminta bukan berterima kasih. Gue takut meminta doang sih. Baik mau baik aja, ngasih mah ngasih aja. Udah. Stop di situ. Jangan meminta apapun. Terima kasih aja. Terima kasih gue udah ngasih duit. Sekian ini ke orang ini dalam wisdom kita malam-malam. Terima kasih gue dihadirkan masalah yang sebegitu beratnya dicerca sama se-Indonesia. Terima kasih. Tiap hari tuh terima kasih. Gue takut untuk meminta Den. Takut melampaui. Karena pengalaman yang dulu ya. Iya, takut pamrih. Dan lu gak mau balik di titik itu lagi. Gak mau. Lu gak mau terima kasih sama teman-teman lu yang ninggalin lu saat itu. Oh, gue terima kasih banget. Iya. Gue terima kasih banget. Karena mereka mengajarkan pertemanan yang sesungguhnya. Apa itu? Pertemanan dan bisnis gak bisa disatuin.